Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has captured. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video kami tentang anatomi sistem tulang. Introduce, this is my team. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem tulang manusia. Yang pertama yaitu sistem kerangka tulang pada manusia. Pada baru lahir, tubuh manusia dibentuk oleh 270 tulang. Seiring dengan berkembangnya tubuh, beberapa tulang tersebut menyatu. Yang kedua yaitu jumlah tulang manusia. Jumlah kerangka tulang manusia yaitu 206 tulang. Untuk lebih tepatnya, tulang manusia dapat terbagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama 80 tulang aksial, terdiri dari tulang tengkorak, tulang wajah, tulang heloid, tulang pendengaran, batang tulang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang selanjutnya yaitu 126 tulang apendikular, meliputi tulang lengan, tulang bahu, pergelangan tangan, panggul, tulang kaki, dan kaki. Yang selanjutnya yaitu fungsi tulang pada manusia. Yang pertama, pembentukan struktur di dalam tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ di dalamnya. Yang ketiga, tempat menyimpan mineral dan lipid yang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan kemampuan tubuh untuk bergerak. Dan yang kelima, tempat memproduksi eritrosit, leukosit, dan elemen darah lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan juga ada tulang sesamoid. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan juga bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh manusia. Nah, tulang panjang ini terdapat pada bagian tulang paha, femur, tulang betis, fibula, tulang kering tibia, tulang telapak kaki, metatarsal, dan juga jari-jari, falangus, dan juga tulang pembentuk lengan. Pertama ada humerus, ulna, dan juga radius. Nah, seperti yang ada di gambar, itu adalah contoh tulang panjang pada bagian tangan dan juga pada bagian kaki. Ada humerus, radius, ulna, ada juga pada kaki, femur, tibia, dan juga fibula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan juga memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Nah, tulang pendek ini terdapat pada tulang pergelangan tangan, karpal, dan juga tulang pergelangan kaki, tarsal.
Nah, pada gambar di atas itu adalah karpal yang bagian ungu pada tangan. Nah, kalau pada bagian kaki yang berwarna kuning, coklat, orange, biru, dan ungu itu adalah bagian tarsal. Nah, tulang pendek inilah yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Yang ketiga adalah tulang pipi. Nah, tulang pipi ini memiliki ukuran yang sangat tipis dan juga bentuknya itu sangat bervariasi. Nah, tulang ini itu memiliki permukaan untuk melindungi otot yang ada pada tulang ini. Nah, bagian-bagian tulang pipi ini yaitu ada tulang tengkorak, kranial, tulang rusuk, krip, tulang dada sternum, dan juga tulang belikat. Nah, seperti pada gambar, itu yang berwarna merah adalah bagian-bagian dari tulang pipi. Hip juga termasuk dari tulang pipi. Sternum, scapula, frontal, parietal, tulang os nasal atau tulang hidung. Nah, itulah bagian-bagian dari tulang pipi. Yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Dikatakan tulang tidak beraturan karena memang bentuk dan juga ukuran itu tidak sesuai dengan tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan juga tulang sesamoid. Nah, contoh-contoh tulang ini itu terdapat pada tulang belakang, tulang baji, tulang ekor, tulang pipi, dan juga tulang etmoid. Nah, itu pada gambar adalah contoh tulang-tulang tidak beraturan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini adalah tulang yang tertanam langsung di dalam tendon. Apa sih itu tendon? Tendon itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara jaringan otot dan juga tulang. Nah, adapun fungsi dari tulang sesamoid ini yaitu untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan juga meningkatkan efisiensi dari sendi. Nah, tulang sesamoid ini terdapat pada tempurung lutut atau patella. Lihatlah pada gambar, itu adalah patella, itu dekat lutut, yang berbentuk seperti segitiga tapi tidak bersudut seperti itu adalah patella, termasuk tulang sesamoid. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan melanjutkan tentang materi anatomi fisiologi tulang. Nah, kita mulai saja dari tulang tengkorak. Tengkorak melindungi bagian penting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang yang berbeda. Beberapa tulang ini melindungi otak manusia, sedangkan yang lainnya membentuk struktur wajah manusia. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang pelipis atau temporal, tulang pembentuk wajah yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang rahang atas atau maksila, tulang air mata atau lakrimal, dan tulang hidung atau nasal. Baiklah, yang selanjutnya adalah tulang belakang. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas. 5 ruas tersebut meliputi 7 tulang leher atau cervical, 12 tulang dada atau thoracic, 5 tulang punggung bawah atau lumbar, 5 tulang sacrum, dan 4 tulang ekor atau coccygeal. Masing-masing ruas tulang tersebut diberi nama berdasarkan huruf pertama dari ruas dan posisinya di sepanjang sumbu atas hingga bawah, kecuali sacrum dan tulang ekor. Sebagai contoh, tulang dada atau thoracic yang paling atas disebut T1 dan yang paling bawah disebut T12. Yang ketiga adalah tulang rusuk dan tulang dada. Anatomi rangka tulang manusia juga meliputi tulang dada atau sternum, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Tulang rusuk berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya di dalam rongga dada agar tetap aman. Tulang rusuk manusia terdiri dari 12 pasang yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang apendikular. Yang pertama itu adalah tulang tangan. Anatomi tulang pada tangan terdiri dari tulang lengan atas atau yang disebut humerus. Ini adalah tulang lengan atas. Lalu ada pergelangan tangan atau karpal. Ini adalah tulang pergelangan tangan. Lalu telapak tangan atau metakarpal. Telapak tangan atau metakarpal. Lalu ada jari-jari tangan.
Setiap lengan melekat pada tulang belikat. Di sini adalah tempat dari tulang belikat atau yang biasa disebut dengan skapula, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. Humerus terletak tepat di atas siku Anda. Berarti di sini. Ini adalah siku dan ini adalah humerus. Lalu di bawah siku terdapat dua tulang yaitu radius dan ulna. Berarti di sini. Ini adalah dua tulang di bawah siku. Masing-masing dari tulang ini berbentuk lebar pada bagian ujung dan tipis pada bagian tengah. Hal ini untuk memberikan kekuatan ketika bertemu tulang lain. Pada ujung jari-jari dan ulna terdapat 8 tulang kecil. Nah, yang membentuk pergelangan tangan Anda. Dan ini adalah di sini terdapat terdapat 8 tulang kecil tersebut. Pada telapak tangan terdapat 5 tulang. Ini adalah kelima tulang tersebut. Lalu pada setiap jari terdiri dari 3 ruas tulang. Ini adalah 3 ruas tulang. Namun pada jari jempol hanya terdapat 2 ruas tulang. Selanjutnya adalah tulang panggul. Anatomi tulang kaki akan melekat pada sekelompok tulang panggul yang berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul kanan dan kiri yang setiap sisinya merupakan perpaduan dari 3 tulang yang besar, pipih, dan tidak teratur, yaitu tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Selanjutnya terdapat tulang kaki. Tulang kaki juga bagian dari anatomi kerangka tulang manusia yang berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga bisa berdiri dan berjalan dengan tegak. Tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut yang dinamakan tulang paha atau femur. Ini adalah tulang terpanjang di tubuh manusia. Tulang paha ini menempel pada tulang panggul. Di lutut terdapat tulang yang berbentuk segitiga yang disebut patella atau tempurung lutut. Tulang ini yang melindungi sendi lutut. Di bawah lutut terdapat 2 tulang kaki lainnya, yaitu tibia atau dikenal dengan tulang kering dan fibula atau dikenal dengan tulang betis. Lalu ada sama seperti 3 tulang di lengan kita, ketiga tulang di kaki memiliki ujung yang lebih besar daripada di tengah untuk memberi kekuatan ketika bertemu tulang lain. Nah, sementara tulang pergelangan kaki atau metatarsal sedikit berbeda dari pada pergelangan tangan. Pada bagian pergelangan kaki terdapat tulang talus yang melekat pada tulang betis dan membentuk pergelangan kaki. Lalu di bawah tulang talus terdapat tumit yang tersambung dengan 6 tulang lainnya. Nah, pada tulang telapak kaki atau tarsal terdapat 5 tulang panjang yang menghubungkan ke jari-jari kaki. Setiap jari kaki memiliki 3 tulang kecil, kecuali jempol hanya memiliki 2 tulang, sama seperti tangan. Tulang rawan atau kartiles, meski disebut tulang rawan, bagian dari sendi ini adalah jaringan yang menutupi atau melapisi sendi. Tulang rawan ini dapat membantu mengurangi pergesekan yang terjadi akibat pergerakan di dalam sendi. Membran sinovial atau sinovial membran. Bagian dari sendi ini melapisi kapsul sendi. Selain itu, membran sinovial ini mengeluarkan cairan yang berwarna bening, yang berbentuk sedikit kental dan lengket, bernama cairan sinovial di sekitar persendian, yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Ligamen atau ligaments. Ligamen adalah jaringan berserat tapi bersifat elastis dan berfungsi sebagai jaringan penghubung yang terdapat di sekitar persendian untuk mendukung sekaligus membatasi pergerakan sendi. Ligamen bertugas untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendons atau tendon hampir mirip dengan ligamen. Tendon berada pada sisi-sisi sendi yang melekat pada otot yang mengontrol pergerakan dari sendi. Tendon berfungsi untuk menghubungkan otot dengan tulang. Bursa sementara itu, bagian dari sendi ini adalah kantung bersih cairan yang terdapat di antara tulang-tulang, ligamen, atau struktur lainnya dari tulang manusia. Fungsi dari kantung cairan ini untuk mengurangi gesekan yang terdapat di dalam sendi. Meniskus sebenarnya, meniskus termasuk jenis tulang rawan. Namun, tulang rawan yang satu ini berbentuk seperti huruf C.
yang berfungsi sebagai bantalan yang terdapat pada persendian lutut. Itulah informasi lengkap seputar anatomi tulang pada tubuh manusia. Semoga membantu menambah pengetahuan dan pemahaman Anda. Tulang kepala, tulang leher, tulang selangka dan balikat, ruas-ruas tulang punggung, ruas-ruas tulang jari, tulang pengumpil, tulang dada, tulang pinggul, lengan atas, tempurung lutut dan juga paha, tulang pergelangan tangan, tulang betis, tulang kering, tapak kaki, kemaluan, tulang ekor, tulang rusuk, rusuk sejati dan rusuk palsu, tulang duduk, tulang hasta, tapak tangan, jari kaki, itulah rangka manusia. Makanan yang dapat memperkuat tulang. Inilah sumber penting makanan yang bisa memperkuat tulang manusia. Yang pertama ada nutrisi tulang atau kalsium. Nah, kalsium dapat membantu dalam memperkuat pembentukan tulang, membuat tulang jadi padat, dan tulang tetap sehat seiring kita bertambah usia. Kalsium adalah mineral yang penting dalam hidup. Sayangnya, saat ini banyak orang yang tidak memenuhi dosis kalsium harian. Yang kedua, sumber kalsium yaitu yogurt. Yogurt adalah sumber yang paling baik untuk kalsium. Banyak produk yang mengandung sekitar 40% dari kalsium harian yang dibutuhkan tubuh, yaitu sekitar 8 ons penyajian. 1 onsnya sama dengan 28,349 gram. Sebaiknya konsumsi yogurt yang low fat dan juga fat free. Apalagi yogurt memiliki nilai plus, yaitu rasanya enak dan termasuk makanan serbaguna. Konsumsi yogurt sebagai sarapan pagi, snack, atau buatlah sebagai dessert. Yang sehat seperti fruit salad dengan saus yogurt madu. Sumber kalsium yang ketiga yaitu cheddar cheese. Dengan mengurangi sekitar 1,5 ons kadar lemak, cheddar cheese dapat memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan harian kita akan kalsium. Tambahkan keju ini di dalam sandwich, salad, atau nikmati sebagai snack. Yang keempat yaitu susu. Bukanlah hal yang mengejutkan, susu adalah salah satu sumber kalsium yang terbaik. Sekitar 8 ons susu mengandung sekitar 1/3 dari kebutuhan harian. Banyak merek susu yang mengandung vitamin K. Nutrisi lain yang sangat penting bagi kesehatan tulang. Jika Anda bukan penyuka susu atau tidak dapat berkompromi dengan laktosa, cobalah beralih ke susu kedelai atau susu yang tidak mengandung laktosa. Selanjutnya ada tahu. Sumber kalsium di luar susu adalah tahu. Hanya 1/2 potong dari tahu mengandung kalsium sekitar 20% dari rekomendasi kalsium harian. Namun, tidak semua tofu mengandung kalsium yang baik. Jadi, ada baiknya perhatikan label kemasan terlebih dahulu untuk melihat apakah tahu tersebut mengandung sumber kalsium yang baik atau tidak. Selain itu, tofu juga merupakan sumber protein yang baik dan merupakan pelengkap dalam gorengan. Yang keenam, ada nutrisi utama, yaitu vitamin D. Vitamin D selalu memainkan peranan penting dalam membangun dan juga melindungi tulang Anda. Vitamin D membantu daya serap kalsium, dan sejumlah studi memperlihatkan seseorang yang memiliki kandungan vitamin D rendah memiliki tingkat kepadatan tulang yang rendah. Mereka juga memiliki kecenderungan akan tulang rapuh seiring bertambahnya usia. Vitamin D secara alami bisa diperoleh di dalam makanan tertentu. Misal saja yaitu minyak ikan kod.
Tetapi, Anda juga dapat memperoleh dari sinar matahari dan banyak makanan yang sudah diperkuat dengan nutrisi penting ini. Yang ketujuh ada sumber vitamin D, yaitu salmon. Salmon adalah salah satu sumber alami terbaik dari vitamin D. Sekitar 3,5 ons, salmon mengandung sekitar 90% dari kebutuhan harian kita akan vitamin D. Selain itu, salmon juga merupakan sumber yang baik akan protein dan juga lemak omega 3 yang baik untuk jantung. Cobalah untuk mengkonsumsi setidaknya 1 hidangan salmon setiap minggu. Adapun sumber vitamin D lainnya yaitu sereal. Beberapa sereal yang siap dikonsumsi sudah diberi tambahan vitamin D. Tetapi cobalah cek label terlebih dahulu dan cari produk yang memiliki setidaknya 10% dari nilai harian nutrisi penting ini. Yang kesembilan ada mineral penting yaitu magnesium. Magnesium memiliki banyak fungsi bagi tubuh kita. Dan salah satunya adalah untuk membuat tulang tetap kuat. 50% dari tubuh magnesium ditemukan dalam tulang. Memakan berbagai makanan dapat membantu untuk menjamin magnesium masuk ke dalam tubuh secara cukup. Wanita di atas 30 tahun harus memenuhi sekitar 320 magnesium setiap harinya. Sedangkan pria sekitar 400-420 magnesium setiap harinya. Jumlah tersebut mudah didapatkan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan seperti almond, kacang kedelai, gandum, dan juga sayuran yang berwarna gelap seperti bayam. Yang terakhir ada nutrisi penting yaitu vitamin K. Vitamin K berperan banyak dalam berbagai fungsi tubuh. Tetapi, penelitian ilmiah telah menghubungkan nutrisi penting ini dengan kesehatan tulang. Studi yang berlangsung saat ini mengindikasi bahwa vitamin K dapat mencegah penyerapan kembali dan masuknya makanan secara cukup, di mana hal ini penting untuk mencegah kerapuhan tulang. Vitamin K dapat diperoleh dengan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran hijau. Kelainan tulang bisa terjadi kepada siapa saja. Kelainan yang disebabkan oleh faktor keturunan atau kelainan genetik mungkin tidak dapat dicegah. Tetapi, kelainan yang lain dapat dicegah dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambah asupan kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D adalah nutrisi yang berperan penting dalam memelihara kesehatan dan juga kekuatan tulang. Menjaga kesehatan tulang penting dilakukan untuk terhindar dari gangguan tulang belakang, seperti kifosis. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan juga kalsium dipercaya dapat mengurangi resiko terdampak penyakit tulang. Berikut 7 makanan kaya akan vitamin D yang bagus untuk tulang. Yang pertama ada ikan salmon dan juga ikan tuna. Ikan salmon dan tuna adalah jenis ikan berlemak yang dapat menjadi pilihan makanan. Karena ikan salmon dan juga tuna kaya akan vitamin D. Hanya dengan mengkonsumsi 85 gram ikan salmon, Anda telah memenuhi lebih dari asupan vitamin D harian Anda. Yang kedua, yaitu susu. Susu adalah salah satu makanan untuk tulang yang sudah umum diketahui. Secangkir susu telah memenuhi setidaknya
30% kalsium harian yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu telur. Telur tidak hanya nikmat dan juga praktis, tetapi memiliki bagian kuning telur yang mengandung vitamin D. Jika Anda hanya mengkonsumsi bagian putih telur saja, maka Anda harus mencari makanan untuk tulang lainnya yang kaya akan vitamin D. Yang keempat, yaitu brokoli. Tidak suka susu atau alergi dengan susu, brokoli siap menjadi salah satu bahan makanan sehari-hari Anda. Brokoli yang kaya kalsium juga mengandung serat, vitamin C, dan nutrisi-nutrisi lainnya yang dapat membantu melawan kanker. Yang kelima, ada sayur-sayuran hijau. Selain brokoli, sayuran berdaun hijau juga dapat menjadi sumber kalsium untuk tulang. Sayuran berdaun hijau tidak hanya kaya akan kalsium, tetapi juga kaya magnesium yang menjaga tulang dan vitamin K yang membantu metabolisme tulang. Yang terakhir, ada yogurt. Tidak hanya berguna untuk kesehatan pencernaan dan tinggi protein, yogurt juga kaya akan kalsium. Berbeda dengan keju, kalsium dalam yogurt bahkan melebihi susu yang menjadi bahan dasarnya. 227 gram yogurt yang rendah lemak sudah memenuhi 42% dari kebutuhan kalsium harian Anda. Yang kedua, yaitu rutin berolahraga. Beberapa jenis olahraga seperti berjalan kaki, jogging, menari, sepak bola, basket, panjat tebing, yoga, dan juga latihan beban dapat membantu kita membangun tulang yang kuat dan mencegah tulang menjadi kropos. Namun, jika teman-teman sudah memiliki kelainan tulang sebelumnya, disarankan untuk berkonsultasi ke dokter untuk menentukan jenis olahraga apa yang tepat dan juga aman untuk tulang Anda. Yang ketiga, yaitu menjaga berat badan ideal. Memiliki berat badan yang terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, obesitas, dapat meningkatkan resiko terkena osteoporosis. Untuk mengetahui idealnya berat badan, cobalah rutin untuk menghitung indeks massa tubuh. Adapun tips menjaga berat badan ideal. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa menurunkan berat badan hanya bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan, atau bahkan tidak makan sama sekali. Padahal, cara itu tidak benar dan bisa sangat berbahaya jika dilakukan. Bukannya mendapat berat badan ideal, tidak makan sama sekali malah bisa mengganggu kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui apa saja cara yang aman dan juga sehat dalam menurunkan berat badan. Dalam hal ini, menerapkan pola hidup sehat, di antaranya yang pertama, jenis makanan yang dikonsumsi. Diet yang baik adalah diet yang tidak membuat tubuh menjadi sakit. Selain itu, penting untuk diingat bahwa diet bukan berarti tidak makan sama sekali. Tubuh tetap membutuhkan asupan makanan untuk bahan bakar agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Biar tidak mengalami kenaikan berat badan yang berlebih, penting untuk memilih jenis makanan yang dibutuhkan tubuh, yaitu makanan yang mengandung nutrisi lengkap, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga serat. Yang kedua yaitu atur porsi makan. Kunci dari penurunan berat badan adalah jumlah kalori yang masuk itu tidak boleh lebih banyak dari kalori yang dibakar. Artinya, hindari kebiasaan makan berlebihan atau makan dengan porsi yang banyak. Terlebih, jika tidak sering melakukan aktivitas fisik dalam satu hari. Yang ketiga, banyak minum air putih. Biar berat badan menjadi ideal, biasakan untuk banyak minum air putih dalam satu hari. Sebab, asupan cairan bisa membantu melancarkan sistem metabolisme tubuh. Hal ini juga bisa membantu sistem pencernaan menjadi lebih lancar dan tubuh bisa membakar lemak lebih banyak. Selanjutnya,
imbangi dengan berolahraga. Pola hidup untuk menjaga kesehatan berat badan ideal juga harus dilengkapi dengan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Rutin berolahraga bisa membantu menjaga kesehatan dan juga menurunkan risiko penyakit. Saat menjalani diet atau program penurunan berat badan, olahraga bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga metabolisme tubuh. Sebab, seiring bertambahnya usia, kemampuan otot pencernaan biasanya akan mulai menurun. Hal ini bisa membuat metabolisme menjadi lebih lama. Berolahraga juga bisa membantu membakar kalori dan memperkuat otot. Yang terakhir yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat perlu diterapkan untuk menjaga berat badan ideal agar terhindar dari obesitas. Hindari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, malas bergerak, dan jangan sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang terakhir yaitu menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Pemeriksaan yang dilakukan dengan foto rongsen khususnya bertujuan untuk menilai kepadatan dan juga kekuatan tulang. Dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan ini kepada lansia atau wanita yang telah menopause dan orang-orang yang rutin mengkonsumsi obat kortikosteroid. Adapun tips menjaga kepadatan tulang. Ada banyak faktor penyebab osteoporosis, terutama jika Anda memiliki risiko tinggi patah tulang atau memiliki kebiasaan merokok atau konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, wanita juga cenderung berisiko mengalami kondisi ini. Agar Anda dapat menghindari osteoporosis, lakukanlah beberapa langkah pencegahan agar kepadatan tulang tetap terjaga kini dan nanti. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Lakukan rutinitas setiap hari yang dapat mendukung kesehatan tulang, seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau aktivitas apapun untuk menjaga kesehatan alat gerak, yang dapat merangsang gerakan tulang dan juga otot. Setidaknya, luangkan waktu minimal 30 menit untuk melakukan kegiatan ini setiap harinya. Jika memungkinkan, gunakan jasa profesional seperti instruktur olahraga untuk membantu Anda melatih gerakan tertentu. Yang kedua yaitu jaga berat badan. Jangan abaikan masalah berat badan, karena hal ini berkaitan dengan kepadatan tulang. Anda harus memiliki berat badan yang ideal, karena orang yang memiliki berat badan terlalu rendah berisiko memiliki tinggi terkena penyakit tulang. Karena menurunnya kepadatan tulang dan sebaliknya, orang dengan berat badan berlebih akan memberi tekanan pada tulang. Yang ketiga yaitu penuhi kebutuhan protein. Protein berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium untuk tulang, sehingga wajar jika protein memainkan peran penting dalam kesehatan tulang. Itulah sebabnya mengapa Anda harus memastikan bahwa ada cukup protein dalam menu diet setiap hari. Sebuah penelitian yang dilakukan pada wanita di rentan usia pasca menopause menunjukkan bahwa orang yang makan lebih banyak protein dibandingkan dengan yang lainnya mengalami lebih sedikit patah tulang. Nah, itulah informasi mengenai cara pencegahan dari kelainan tulang. Selain melakukan beberapa pencegahan hal di atas, penting juga untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol dan juga berhenti berokok untuk mencegah terjadinya kelainan tulang. Pencegahan utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan rutin ke dokter.